Semua berjalan dengan teratur, dan ketika yang diatur tidak mau secara teratur, maka tunggulah, apa-apa akan datang dalam hancur. Ternyata setelah diteliti dengan sebaik-baiknya bahwa yang banyak tidak bisa diatur dan tidak mau diatur itu hanyalah manusia. Kalau seluruh alam jagat raya ini menurut saja kepada Allah, Tuhan yang menciptakan mereka. Bulan menurut aja setiap hari keluyuran mengelilingi bumi, kemudian bentuknya sesuai yang diatur oleh Allah. Kalau tanggal 1 itu seperti arit, makin membesar pas bulan purnama berarti itu tanggal 15. Begitu seterusnya. Bintang juga begitu, kerlap-kerlip. Ada yang bentuknya itu sebagai kompas, tanda bagi para perahu. Para nelayan yang tidak mempunyai kompas tapi untuk pergi dan pulang itu menggunakan bintang, sehingga bintang ini sangat bermanfaat bagi mereka. Kelap-kelip kemudian sebagai hiasan daripada langit. Matahari juga begitu, setiap hari walaupun manusia ngomel-ngomel karena panasnya yang ditimbulkan oleh sinar matahari, maka matahari ini tetap aja keluar. Karena apa? Memang sudah ditugaskan oleh Tuhan Allah kita bahwa matahari ini sebagai lampu di siang hari. Itulah kalau kita teliti semua benda-benda, tanaman-tanaman, kemudian binatang-binatang itu tunduk patuh kepada Allah dengan sukarela. Bahkan binatang yang besar sekalipun seperti gajah itu taat. Disuruh makan daun-daunan ya makan daun-daunan. Nggak pernah ada gajah makan kucing atau makan anjing atau makan harimau. Nggak pernah. Karena memang mereka taat kepada Allah. Kemudian binatang-binatang yang besar-besar itu makanannya apa? Ya makanannya binatang yang kecil-kecil sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau yang tidak ditetapkan ya tidak mungkin lah mereka akan makan. Itulah ketaatan dari binatang-binatang. Sementara manusia ini yang diberikan akal pikiran itu lebih banyak memusuhi Allah daripada mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul. Mengapa demikian? Binatang ini taat. Karena memang binatang ini sudah menjadi kehendak Allah untuk dijadikan sebagai cerminan bagi manusia, yang apabila manusia ini ada keinginan tuh bengel-bengel, ngeyel-ngeyel, tidak mau taat, diperintahkan untuk sujud menyembah kepada Allah, tidak mau. Nah inilah binatang ini menjadi sebagai sumber inspirasi ketaatannya. Kita ini manusia ini kecil-kecil tapi nakalnya luar biasa, bengelnya luar biasa, kemudian banyak mulut, banyak alasan, tantangan-tantangan kepada Allah itu bermacam-macam variasinya, agar apa manusia ini tidak terbebani dengan ibadah-ibadah yang memberatkan mereka. Karena mereka ini maunya sih asik-asik, bebas-bebas enaknya, padahal nanti setelah kematian itu disiapkan oleh Allah tempat yang dimana mereka itu mau bebas sebebas-bebasnya, itu tidak apa-apa. Yakni di surga itu mau ngapain aja bisa, malah tidak perlu lagi ngurus keuangan, tidak perlu lagi ngurus WC, karena semuanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan indah, yang mana keindahan ini, kenikmatannya ini membuat orang yang masuk di dalamnya itu tidak akan ada keinginan untuk keluar lagi. Loh ini loh yang dijanjikan. Sementara ketaatan yang sementara ini yang tidak pakai lama, paling sekitar 70 tahun lebih kurang manusia itu. Nah
dengan ketaatan yang sependek itu, sesaat itu, kemudian diberikan hadiah, diberikan kenikmatan sebagai ganjaran, sebagai balasan daripada ketaatan manusia itu, yakni kehidupan yang luar biasa, dan itu kekal selama-lamanya, never ending time, endless time, waktu yang tiada ujungnya dalam kenikmatan, keindahan yang tidak pernah ada kita lihat di dunia ini kenikmatannya. Kemudian apapun yang ada di surga ini, jika dibandingkan dengan dunia ini, bagaikan samudra dengan setetes air. Sebaliknya kalau dunia ini dibandingkan dengan surga ini, bagaikan setitik air, setetes air dengan samudra yang besar. Oleh karena itu marilah kita berpikir. Dengan berpikir maka kita akan dituntun ke dalam kebenaran. Tidak ada jalan lain kecuali kita ini hanya dengan menggunakan akal pikiran. Kalau kita menggunakan hawa nafsu karena kita mau seenaknya hidup di dunia, maka tidak akan pernah ketemu yang namanya kebenaran, Tuhan yang benar. Karena apa? Kita membenar-benarkan akan kesalahan diri sendiri. Padahal logika akal kita, nalar kita tidak mengatakan demikian. Seringkali manusia ini tidak sinkron antara hati dengan mulut. Kemudian pikiran ini juga telah dibekali. Nah, pikiran inilah yang betul-betul bisa membedakan antara sesuatu yang asli dengan sesuatu yang palsu. Panas, dingin, dan sebagainya itu diprogram di dalam pikiran manusia.